Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang ikhlas, di mana kita akan mengetahui makna, tingkat ikhlas, dan mengukur keikhlasan. Yang pertama, sebelum saya melanjutkan materi saya, apa sih menurut kalian ikhlas itu? Ya, baik Vina? Ya, betul. Vito? Betul yang dikatakan Vina. Ikhlas adalah membersihkan amalan dari komentar manusia. Nah, maksudnya di sini gimana, Bu? Nah, maksudnya di sini jika engkau sedang melakukan suatu amalan tertentu, maka engkau membersihkan dirimu dari memperhatikan manusia untuk membersihkan dirimu dan mengetahui apakah perkiraan komentar mereka tentang perbuatanmu itu. Nah, cukup Allah lah yang memperhatikan amalanmu, kebajikanmu, bahwasanya engkau ikhlas dengan amalanmu untuknya. Nah, betul juga dikatakan dengan Vito. Ikhlas samanya amalan-amalan seseorang hamba antara nampak dengan yang ada di batin. Nah, betul kata kalian bahwa ikhlas itu hanya semata-mata untuk Allah. Nah, ada pula menurut ulama, ia mengatakan bahwa ikhlas adalah menjadikan tujuan taat satu-satunya hanya kepada Allah dan ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan untuk mendapatkan pujian kepada orang lain. Nah, sedangkan lawan dari ikhlas ini yaitu isyrak, yang berarti menyekutukan Allah. Di sini terus mungkin ada yang bertanya, Bu, ada nggak sih faktor yang merusak keikhlasan? Nah, ada dong. Yang pertama itu ria atau memamerkan apa yang dia miliki kepada orang lain. Nah, yang kedua sikap sum'ah itu apa, Bu? Nah, sum'ah ini ingin didengar dengan orang lain, ya. Pokoknya apa yang dia ucapkan, apa yang dia punya, apa yang dia selalu ingin didengarkan dengan orang lain. Nah, yang ketiga itu ujub, membanggakan diri di depan orang lain. Nah, terus tingkatan keikhlasan itu ada 4. Yang pertama, ikhlasnya seseorang untuk meraih kebahagiaan duniawi. Contohnya seperti seseorang yang membaca surah Al-Waqiah, ia meminta kepada Allah rezeki. Nah, ia berharap keinginannya ini hanya untuk duniawi semata, bukan karena Allah. Nah, tingkatan ikhlas ini adalah yang paling rendah. Nah, tetapi bisa dibilang ini masih bagus, ini masih lebih baik, karena seseorang itu meminta kepada Allah, bukan kepada orang lain, bukan kepada orang selain Allah. Yang kedua, ikhlasul abidin. Apa itu, Bu? Nah, ikhlasnya orang yang ahli ibadah. Nah, dalam menjalankan ibadahnya mereka memang sudah ikhlas, akan tetapi di samping mereka ikhlas, dia masih disertai dengan pamrih, keinginan. Nah, diikuti atau didorong oleh keinginan tersebut. Nah, yang ketiga itu ikhlasul muhibin, yaitu ikhlasnya orang-orang yang mencintai Allah. Mereka beramal semata-mata karena Allah, mengagung-agungkan, memulia-muliakan, menghormati, karena memang Allah itu pantas dihormati dan diagungkan. Nah, contohnya ini seperti kisah Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau pernah berkata dalam munajatnya, "Ya Allah, tiadalah ibadahku kepadamu
karena aku takut dari neraka siksamu, dan tidak pula aku mengharapkan masuk surgamu, ya Allah. Bila aku beribadah itu karena menginginkan surgamu, maka jauhkanlah aku dari surgamu. Dan bila aku beribadah ini karena takut dengan nerakamu, maka masukkanlah aku ke dalam nerakamu. Nah, di sini ibadahnya sudah tepat, tetapi masih ada sisi negatifnya, yaitu menyandarkan ibadahnya kepada Allah. Masih ada rasa pengakuan bisa beribadah. Nah, ini negatifnya, tetapi ini sudah lebih baik daripada yang pertama, yang semata-mata hanya untuk duniawi saja. Nah, yang keempat ini ikhlasul arifin, yaitu ikhlas orang-orang yang sadar dan ma'rifatnya kepada Allah. Nah, tingkatan ikhlas ini lebih tinggi daripada dua tingkatan sebelumnya. Mereka beribadah karena menengok pahala, atau ingin masuk surga, atau takut neraka, dan lain-lainnya. Nah, benar-benar ikhlas karena lillahi ta'ala, tanpa pamrih atau keinginan-keinginan sesuatu apapun. Tingkatan ikhlas ini yang paling tinggi di antara tiga yang tadi. Nah, yang ketiga, mengukur keikhlasan. Nah, apakah ikhlas itu dapat diukur, Bu? Bisa ditimbang? Nah, memang keikhlasan adalah rahasia dari rahasia yang teramat lembut, sehingga samar dari dugaan semua yang hidup. Nah, begitu samar dan tersembunyi sehingga sulit bagi seseorang atau orang lain untuk mengukur kemurniannya. Dalam hadis Nabi disebutkan keikhlasan adalah rahasia yang diambil dari rahasia-rahasia. Aku telah menetapkannya sebagai amanat di dalam hati sanubari hamba yang aku cintai. Nah, caranya tuh tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan orang lain. Nah, ada juga yang tidak marah atau kecewa jika orang lain tidak membalas budi baik kepada kita. Nah, ada juga sama amalnya dalam kesendiriannya atau keramaiannya. Nah, yang keempat itu tidak berbangga diri di hadapan manusia, suka beramal secara diam-diam. Nah, mungkin orang yang ikhlas adalah orang yang mencukupi dalam pandangan dan pengasahan Allah terhadap dirinya, telah puas dan bahagia dengan penilaian dari pahala Allah. Nah, mungkin